Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum tugas pengantar ilmu pemerintahan, yaitu tentang artikel kolaboratif governance in theory and practice, atau bisa disebut juga dengan artikel antara tata kelola pemerintahan, teori, dan sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Putri Mai Andalini, NIM 2104-2190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Materi ini adalah materi pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Adapun indikator yang ingin dicapai dalam materi kali ini adalah dapat menjelaskan dan menguraikan perkembangan paradigma pemerintahan, yang mana topik pertamanya adalah democratic governance atau disebut juga dengan pemerintahan demokrasi. Yang kedua yaitu kolaboratif governance atau tata kelola pemerintahan. Pertama kita akan membahas tentang perkembangan paradigma pemerintahan. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau kelompok yang karena ilmu pengetahuan itu bersifat mistis, ilmu pengetahuan yang memang sangat terbatas kompetensinya, bahwa yang disebut kebenaran ialah itu adalah permasalahan bersifat abstrak, tetapi mutlak harus ada dalam kehidupan ini. Inilah sebenarnya dalam revolusi ilmu pengetahuan tersebut muncul peranan paradigma ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dalam penggunaan yang lebih mantap, paradigma adalah model atau gejala yang diterima dan aspek maknanya itu lebih memungkinkan karena tidak memiliki kata yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu pemerintahan. Ini juga dianggap sebagai ilmu administrasi negara, yakni di mana ilmu pemerintahan sebagai administrasi ini selama beberapa dasawarsa lalu di negara Anglo-Saxon, ilmu pemerintahan sebagai ilmu administrasi ini memang sulit dicari perbedaannya di antara kedua disiplin ilmu tersebut. Pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat lahirlah pemerintahan sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri yang mempelajari kinerja internal dari aparatur pemerintahan. Pelopornya adalah Woodrow Wilson, dianggap sebagai bapak ilmu pemerintahan dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, serta lebih banyak menganjurkan perlunya lebih banyak pemikiran pemerintah negara. Kemudian pencarian jati diri ilmu pemerintahan tersebut ditinggalkan, oleh karena itu pemerintahan dianggap hanya sebagai seni memerintah, sehingga sehari-harinya di Amerika Serikat tersebut orang tidak perlu lagi menyebut Wilson Public Administration. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari perkembangan paradigma yang sudah nyata ada di Indonesia. Yang pertama ada paradigma politik, kedua paradigma ekonomi, ketiga paradigma sosial dan budaya, keempat paradigma hukum, kelima paradigma bidang kehidupan antar negara, yang terakhir adalah Pancasila juga sebagai paradigma. Artinya nilai-nilai dari Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pengembangan nasional yang dijalankan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas topik pertama dalam tujuan pembelajaran tadi, yakni democratic governance adalah atau disebut juga dengan pemerintahan demokrasi. Pengertian dari democratic governance sendiri adalah sistem pemerintahan yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan menganut prinsip bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Demokrasi juga adalah demokrasi sendiri, bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup, hak serta dalam mengambil keputusan mengubah hidup mereka. Demokrasi yang mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung ataupun perwakilan perumusan, pengembangan, dan penataan hukum. Berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip demokrasi.
Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Pengertian konstitusi sendiri yang mana telah kita ketahui adalah undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Negara demokratis menjalankan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang, penguasaan dan pemerintahan serta menjamin hak rakyat agar pemerintah tidak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Yang kedua adanya peradilan bebas dan tidak berpihak. Peradilan bebas ini adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk penguasa. Peradilan tidak memiliki arti peradilan yang tidak condong kepada salah satu pihak sengketa. Yang ketiga adalah kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Salah satu dari prinsip demokrasi adalah dengan memberikan kebebasan setiap orang berserikat untuk membentuk organisasi. Paham demokrasi ini tidak membatasi seorang untuk berpendapat, tapi mengatur penyampaian pendapat dengan bijak. Yang keempat adalah pergantian kekuasaan secara berkala. Manusia juga mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi manusia juga memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya sendiri. Pergantian kekuasaan secara berkala ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan, meminimalisasi penyelenggaraan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penggantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil atau disebut juga dengan jurdil. Yang kelima adalah penegakan hukum dan persamaan penduduk. Setiap warga negara di mata hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak tegas. Persamaan kedudukan hukum muncul wibawa hukum. Saat itu muncul wibawa hukum ini, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negaranya. Berikutnya adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketujuh adalah tentang jaminan kebebasan pers. Pers juga bebas untuk menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, serta memberikan kritikan dan masukan, menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat oleh pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintahan, masyarakat demokrasi berjalan dengan sehat. Adapun ciri-ciri demokrasi, yang pertama memiliki perwakilan rakyat. Di Indonesia sendiri memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negaranya. Seluruh keputusan yang ditetapkan pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan penting bagi warga negaranya sendiri dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum dan atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, melenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus dilenggarakan secara berkala hingga terpilihlah perwakilan atau pemimpin yang menjalankan roda pemerintah sendiri. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai sendiri adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuan tertentu dan agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Adapun tujuan dari demokrasi sendiri secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi adalah dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.
Tujuan demokrasi secara umum juga dapat dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban secara umum. Demokrasi juga menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara, mengedepankan musyawarah dan memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan sehingga rakyat yang dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan secara umum, secara langsung, hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik, rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Selanjutnya, dapat membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya, rakyat berhak memberikan aspirasi dan kritikan pada pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antara kelompok dan dapat menyelesaikan segala macam masalah secara damai. Yang berikutnya kita akan membahas tentang topik yang kedua, yakni collaborative governance atau tata kelola pemerintahan. Pertama kita akan membahas tentang pengertiannya. Adapun pengertiannya adalah tata kelola ini adalah konsep lebih luas daripada pemerintahan dan juga mencakup peranan yang dimainkan oleh sektor masyarakat dan sektor swasta dalam mengelola perencanaan negara, wilayah, dan kota. Collaborative governance sendiri merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Prinsip collaborative governance sendiri yang prinsip utamanya adalah penerapan yang pertama, warga masyarakat harus terlibat dalam produksi barang publik. Yang kedua, masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik. Yang ketiga, tenaga profesional harus berbagi keahlian mereka. Baiklah, selanjutnya adapun prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni adanya kesetaraan partisipasi dalam hal pembuatan kebijakan, kepekaan tanggapan atas adanya kebutuhan stakeholder, adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan antara stakeholder guna mencapai konsensus bersama, adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stakeholder yang dilayani, kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum, adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan, terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup melalui berbagai macam cara yang adil. Yang terakhir, mempunyai visi dan misi yang luas dalam jangka waktu yang panjang demi berlanjutnya pembangunan sosial ekonomi yang ada. Adapun ciri dan karakteristik dari collaborative governance ini adalah yang pertama, akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban secara umum atau dapat dipersalahkan. Artinya bahwa negara sanggup mempertanggungjawabkan apa yang salah diatur. Selain itu tersebut juga dimaknai supaya pejabat dapat diminta pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya dan dapat dipersalahkan apabila meleset dari hal yang seharusnya. Baik, selanjutnya ada transparansi menyangkut mengenai keterbukaan pemerintahan terhadap informasi dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan tersebut. Informasi tersebut harus umum dibuka terhadap rakyat agar rakyat juga mampu mengawasi tindakan pemerintahan dan memastikan pemerintahan bekerja secara transparan atau tanpa kecurangan suatu pihak.
Berikutnya independensi. Jika kerap kali independensi diartikan sebagai keadaan netral dan tidak berpihak, maka itu salah. Karena apapun yang selalu dihadapkan pada dua pilihan, sehingga makna independensi menjadi berpihak pada pihak yang benar. Keempat, koordinasi. Memilih makna antara memiliki jabatan harus memiliki koordinasi yang baik antara tercipta sistem pemerintahan dan tata yang baik. Selalu ada yang kelima, adanya partisipasi. Di sini bermakna bahwa seluruh pemangku jabatan harus mengambil andil dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dalam negara tersebut sehingga seluruh aspirasi rakyat dapat disalurkan. Adapun cara penetapan tata kelola atau kolektif governance yang baik, yang pertama adanya orientasi yang ideal, kedua pemerintahan yang ideal, yang ketiga partisipasi warga negara yang tinggi, yang keempat supremasi hukum yang ditegakkan oleh negara, yang kelima pengalokasian sumber daya negara yang baik, yang terakhir respon yang baik dari aparatur negara. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dan sekali bertanggung jawab yang dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi dengan pasaran yang lebih efisien. Penghindaran salah satu itu dari alokasi dana investasi dan pemecahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan politik yang farmer bagi tumbuhnya usaha. Ada 3 unsur yang bersifat sinergis dalam menata pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintahan dipercaya menangani manajemen negara pada suatu periode tertentu, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas bimbingannya dari Bapak Iip Permana STMT karena telah membimbing saya selama 1 semester dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.